Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Malam ini kita berkumpul lagi di meeting Zoom di mata kuliah akuntansi keuangan membahas tentang korporasi, organisasi, transaksi saham, dividen, dan saldo laba. Nah, jadi di sini kita akan mempresentasikan sekaligus mendiskusikan jika mana ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipahami atau butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, berikut ini adalah pembagian penjelasan yang akan dijelaskan nanti oleh masing-masing peserta. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rohanita. Silakan Rohanita. Baik. Bentuk organisasi perusahaan yaitu meliputi karakteristik, pembentukan, saham, bagikan masalah pertimbangan, modal perusahaan. Dan untuk akuntansi untuk transaksi saham meliputi saham biasa, saham treasury, dan saham utama. Lalu untuk dividen meliputi dividen tunai, share dividen, dan share perpecahan. Untuk pendapatan yang disimpan meliputi pendapatan yang disimpan pembatasan, periode sebelumnya penyesuaian, dan pendapatan yang disimpan. Lalu yang terakhir ada penyajian dan analisis pernyataan, yaitu presentasi dan analisis. Sorry. Oke. Kelewat, Anwar. Lewat. Iya, yang benar yang tadi tuh. Yang ini kan? Iya. Nah, ya benar yang ini. Oh iya. Baik, selanjutnya karakteristik perusahaan. Sejumlah karakteristik membedakan perusahaan dari perseorangan dan kemitraan. Kami menjelaskan yang paling penting dari karakteristik ini di bawah ini adalah keberadaan hukum terpisah. Di sebagian besar negara, entitas terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Korporasi bertindak atas namanya sendiri dan bukan atas nama pemegang sahamnya. Volvo dapat membeli, memiliki, dan menjual properti. Ini mungkin meminjam uang dan mungkin mengadakan kontrak yang mengikat secara hukum atas namanya sendiri. Ia juga dapat dituntut dan membayar pajaknya sendiri. Dalam kemitraan, tindakan para pemilik atau rekanan mengikat persekutuan. Sebaliknya, tindakan pemiliknya, pemegang saham, tidak mengikat korporasi kecuali pemilik tersebut adalah agen korporasi. Misalnya, jika Anda memiliki saham Volvo, Anda tidak berhak membeli inventaris untuk perusahaan kecuali Anda ditunjuk sebagai agen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, kewajiban terbatas pemegang saham. Karena korporasi adalah badan hukum yang terpisah, di sebagian besar negara, kreditor hanya menggunakan aset perusahaan untuk memenuhi klaim mereka. Tanggung jawab pemegang saham biasanya terbatas pada investasi mereka di korporasi. Kreditor tidak memiliki klaim hukum atas aset pribadi pemilik kecuali telah terjadi penipuan. Bahkan jika terjadi kebangkrutan, kerugian pemegang saham umumnya hanya terbatas pada penyertaan modalnya di perusahaan. Lalu kemudian ada hak kepemilikan yang dapat dialihkan. Saham biasa memberi kepemilikan di perusahaan. Saham ini adalah unit yang dialihkan. Para pemegang saham dapat melepaskan sebagian atau seluruh kepentingan mereka di korporasi hanya dengan menjual saham mereka. Pengalihan kepentingan kepemilikan dalam kemitraan membutuhkan persetujuan dari masing-masing pemilik. Sebaliknya,
Sebaliknya, pengalihan saham sepenuhnya menjadi kebijakan pemegang saham. Itu tidak membutuhkan persetujuan baik korporasi atau pemegang saham lainnya. Kemudian ada kemampuan mendapatkan modal. Relatif mudah bagi korporasi untuk memperoleh modal melalui penerbit saham. Investor membeli saham di perusahaan untuk mendapatkan uang dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan harga saham. Investor juga akan berinvestasi di saham karena mereka memiliki kewajiban terbatas dan saham mudah dialihkan. Selain itu, individual dapat menjadi pemilik saham dengan menginvestasikan sejumlah uang kecil. Singkatnya, kemampuan dari perusahaan yang sukses untuk mendapatkan modal hampir tidak terbatas. Selanjutnya, baik, selanjutnya manajemen korporasi. Pemegang saham secara hukum memiliki korporasi, namun mereka mengelola perusahaan secara tidak langsung melalui dewan direksi yang mereka pilih. Dewan pada gilirannya merumuskan kebijakan operasi perusahaan. Dewan juga memilih pejabat seperti presiden dan satu atau lebih wakil presiden untuk menjalankan kebijakan dan menjalankan fungsi manajemen sehari-hari. Kemudian regulasi pemerintah. Korporasi tunduk pada peraturan pemerintah. Hukum mengatur persyaratan untuk menerbitkan saham. Distribusi pendapatan yang diizinkan untuk pemegang saham dan efek dari saham yang pensiun. Hukum sekuritas mengatur penjualan saham kepada masyarakat umum. Selain itu, sebagian besar perusahaan publik diharuskan untuk mengungkapkan secara ekstensif urusan keuangan mereka kepada regulator sekuritas melalui triwulan. Kemudian yang terakhir pajak tambahan. Di sebagian besar negara, pemilik perseorangan dan kemitraan melaporkan bagian pendapatan mereka atas pengembalian penghasilan pribadi mereka. Pemilik individu kemudian membayar pajak atas jumlah ini. Korporasi di sisi lain harus membayar pajak pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Pajak ini bisa sangat besar. Selain itu, pemegang saham harus membayar pajak atas dividen tunai, yaitu pembagian pro rata dari laba bersih. Jadi, banyak yang berpendapat bahwa pemerintah mengenakan pajak atas pendapatan perusahaan 2 kali atau pajak berganda. Sekali di tingkat perusahaan dan sekali lagi di tingkat individu. Demikian dari saya. Mau diselingin pertanyaan apa langsung ke Ayub? Langsung aja kali ya? Langsung ya, aja. Boleh. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja. Oke, selanjutnya, membentuk korporasi. Langkah-langkah untuk membentuk korporasi agak berbeda antar negara. Langkah awal dalam membentuk korporasi adalah mengajukan aplikasi dengan badan pemerintah yang sesuai dengan yurisdiksi di mana penggabungan diinginkan. Aplikasi menjelaskan nama dan tujuan korporasi, jenis-jenisnya, dan jumlah saham yang diizinkan untuk dikeluarkan. Nama-nama individu yang membentuk perusahaan dan jumlah saham yang disetujui untuk dibeli oleh individu tersebut. Terlepas dari jumlah yurisdiksi di mana sebuah perusahaan memiliki divisi operasi. Biasanya didirikan hanya di satu negara bagian atau negara. Hak kepemilikan pemegang saham. Ketika disewa, korporasi dapat mulai menjual hak kepemilikan dalam bentuk saham. Ketika korporasi hanya memiliki satu pas saham, itu adalah saham biasa. Selanjutnya, bagikan pertimbangan masalah. Dalam mempertimbangkan penerbitan saham, korporasi harus menyelesaikan sejumlah pertanyaan mendasar. Antara lain, berapa banyak saham yang harus diotorisasi untuk dijual, bagaimana seharusnya menerbitkan saham, berapa harga yang harus dikeluarkan, nilai apa yang harus diberikan perusahaan ke saham. Pertanyaan-pertanyaan ini dibahas di bagian berikut. Pemegang saham berhak untuk 1. Memberikan suara dalam pemilihan dewan direksi pada rapat tahunan dan memberikan suara untuk tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Yang kedua, bagikan pendapatan perusahaan melalui penerimaan dividen. Pertahankan persentase kepemilikan yang sama saat saham baru diterbitkan.
4. Bagian aset setelah likuidasi sebanding dengan kepemilikan mereka. Ini disebut klaim sisa karena pemilik dibayar dengan aset yang tersisa setelah semua klaim lainnya dibayar. Selanjutnya, saham resmi. Sertifikat atau piagam menunjukkan jumlah saham yang diizinkan untuk dijual oleh perusahaan. Jumlah total saham resmi pada saat pendirian biasanya mengantisipasi kebutuhan modal awal. Dan selanjutnya, akibatnya jumlah saham yang diotorisasi umumnya melebihi jumlah yang awalnya dijual. Jika menjual saham resmi, perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari yurisdiksi untuk mengubah piagamnya sebelum dapat menerbitkan saham tambahan. Penerbitan saham. Korporasi dapat menerbitkan saham biasa langsung kepada investor atau ia dapat menerbitkan saham secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi yang mengkhususkan diri dalam membawa sekuritas menjadi perhatian calon investor. Masalah langsung adalah tipikal di perusahaan tertutup. Masalah tidak langsung adalah kebiasaan bagi perusahaan publik. Harga pasar saham. Saham perusahaan publik diperdagangkan di bursa terorganisir. Interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga per saham. Secara umum, harga yang ditetapkan pasar cenderung mengikuti tren pendapatan dan dividen perusahaan. Namun, faktor-faktor di luar kendali perusahaan seperti embargo minyak, perubahan suku bunga, atau hasil pemilihan presiden dapat menyebabkan fluktuasi harga pasar sehari-hari. Selanjutnya, par dan nilai saham tanpa par. Saham nilai nominal adalah saham biasa yang nilai per sahamnya telah ditetapkan oleh charter. Bertahun-tahun yang lalu, nilai nominal menentukan modal legal per saham yang harus dimiliki perusahaan dalam bisnis untuk melindungi kreditor perusahaan. Jumlah itu tidak tersedia untuk ditarik oleh pemegang saham. Jadi, di masa lalu, sebagian besar pemerintah mewajibkan korporasi untuk menjual sahamnya pada harga par atau lebih. Modal perusahaan, ekuitas diidentifikasi dengan berbagai nama. Ekuitas pemegang saham, atau modal perusahaan. Bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan perusahaan terdiri dari dua bagian. 1. Modal saham dan 2. Laba ditahan atau modal yang diperoleh. Modal saham. Modal saham adalah jumlah total uang tunai dan aset lain yang disetor ke perusahaan oleh pemegang saham untuk ditukar dengan saham. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ketika suatu perusahaan hanya memiliki satu kelas saham, maka itu adalah saham biasa. Pendapatan yang disimpan. Laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan perusahaan untuk digunakan di masa depan. Pendapatan bersih dicatat dalam pendapatan yang ditahan dengan entry penutup yang mendebit ringkasan pendapatan dan mengkredit pendapatan ditahan. Selanjutnya diajukan oleh Esther. Akuntansi untuk transaksi saham. Akuntansi untuk masalah saham biasa. Sekarang mari kita lihat bagaimana memperhitungkan masalah saham biasa. Tujuan utama akuntansi untuk penerbitan saham biasa adalah untuk mengidentifikasi sumber modal tertentu. Menerbitkan nilai per saham biasa untuk uang tunai. Seperti dibahas sebelumnya, nilai par tidak menunjukkan harga pasar saham. Oleh karena itu, hasil kas dari penerbitan saham, nilai nominal mungkin sama dengan, lebih besar dari, atau kurang dari nilai par. Ketika perusahaan mencatat penerbitan saham biasa dengan uang tunai, perusahaan mengkreditkan nilai nominal saham ke modal saham biasa. Ini mencatat dalam akun terpisah, bagian dari hasil yang di atas atau di bawah nilai par. Menerbitkan saham biasa tanpa par uang tunai. Jika saham biasa no par memiliki nilai yang dinyatakan, maka jumlah tersebut mirip dengan yang diperhatikan untuk saham nilai nominal. Korporasi mengkreditkan nilai yang dinyatakan modal saham biasa.
Juga harga jual saham tanpa par melebihi nilai yang dinyatakan. Perusahaan mengkreditkan kelebihannya ke share premium biasa. Next. Menerbitkan saham biasa untuk layanan untuk aset non-tunai. Perusahaan juga dapat menerbitkan saham untuk jasa atau kompensasi kepada pengacara atau konsultan, atau untuk aset non-tunai, yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Dalam seperti itu, berapa biaya yang harus diakui dalam transaksi bursa. Untuk memenuhi prinsip biaya historis dalam biaya transaksi non-tunai adalah harga ekuivalen tunai. Jadi, biaya adalah nilai wajar imbalan yang diserahkan atau nilai wajar imbalan yang diterima. Mana saja yang dapat ditentukan dengan lebih jelas. Akuntansi untuk saham treasury. Saham treasury adalah saham yang telah diterbitkan dan selanjutnya diperoleh kembali pemegang saham. Korporasi dapat memperoleh saham treasury karena beberapa alasan. Untuk menerbitkan kembali saham kepada pejabat dan karyawan di bawah dana bonus dan kompensasi saham. Dua, memberi sinyal kepada pasar sekuritas bahwa manajemen meyakini saham tersebut di bawah harga dengan harapan dapat meningkatkan harga pasarnya. Ketiga, memiliki saham tambahan yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain. Keempat, untuk mengurangi jumlah saham yang beredar dan dengan demikian meningkatkan laba per saham. Alasan lain yang jarang terjadi untuk memberi saham adalah bahwa manajemen mungkin ingin menghilangkan pemegang saham yang bermusuhan dengan membelinya. Pembelian saham treasury. Perusahaan umumnya mencatat saham treasury dengan metode biaya. Metode ini menggunakan harga pokok pembelian saham untuk menilai saham treasury. Berdasarkannya, perusahaan mendebit saham perbendaharaan untuk harga yang dibayar untuk memperoleh kembali saham tersebut. Ketika perusahaan melepas saham, ia mengkreditkan saham treasury sejumlah yang sama yang dibayarkan untuk memperoleh kembali saham. Pembuangan saham treasury. Saham treasury biasanya dijual atau pensiun. Akuntansi untuk penjualannya berbeda ketika saham treasury dijual di atas harga perolehan dibanding saat dijual di bawah perolehan. Penjualan saham treasury di atas biaya. Jika harga jual saham treasury sama dengan biayanya, mencatat penjualan saham tersebut, mencatat mendebitnya ke kas dan mengkreditnya ke treasury. Lebih besar dari biayanya, perusahaan mengkreditkan sedikit kepanjangan treasury. Preferensi dividen. Pemegang saham preferen memiliki hak menerima dividen di hadapan pemegang saham biasa. Misalnya, jika dividen pada saham preferen adalah 5 euro per saham, pemegang saham biasa bisa menerima dividen apapun pada tahun berjalan sampai pemegang saham menerima 5 euro per saham. Namun, klaim pertama atas dividen tidak menjamin pembayaran dividen. Dividen tergantung pada banyak faktor, seperti laba di tahun. Pemegang saham biasa tidak akan menerima dividen apapun
pada tahun berjalan sampai pemegang saham preferen menerima 5 euro per saham. Namun, klaim pertama atas dividen tidak menjamin pembayaran dividen. Dividen bergantung pada banyak faktor seperti laba ditahan yang memadai dan ketersediaan uang tunai. Jika perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham preferen, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang saham biasa. Untuk saham preferen, perusahaan menyatakan jumlah dividen per saham sebagai persentase dari nilai par atau sebagai jumlah tertentu. Misalnya, Earthly menentukan dividen 3% atas saham preferensi nilai nominal 100 dolar. Letcom menetapkan dividen sebagai yang lebih tinggi dari 10% dari laba bersih atau dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Yolan, mana Yolan? Yol? Iya, wait. Bentar. Selanjutnya, dividen kumulatif. Saham preferen sering kali berisi fitur dividen kumulatif. Fitur ini menetapkan bahwa pemegang saham preferen harus dibayar baik dividen tahun berjalan dan dividen tahun sebelumnya yang belum dibayar sebelum pemegang saham biasa dibayar dividen. Jika saham preferen bersifat kumulatif, dividen preferen yang tidak diumumkan dalam periode tertentu disebut dividen yang tetap. Dividen umumnya adalah pembagian uang tunai atau saham perusahaan kepada pemegang sahamnya secara pro rata proporsional dengan kepemilikan. Pro rata artinya jika Anda memiliki 10% dari saham biasa, Anda akan menerima 10% dari dividen. Dividen dapat mengambil 4 bentuk, yaitu tunai, properti, REIT, atau saham. Dividen tunai mendominasi dalam praktiknya, meskipun perusahaan juga mengumumkan dividen saham dengan preferensi tertentu. Oleh karena itu, kedua bentuk dividen ini menjadi fokus pembahasan dalam bab ini. Investor sangat tertarik dengan praktik dividen perusahaan. Dalam pers keuangan, dividen biasanya dilaporkan setiap 3 bulan dengan basis per saham. Misalnya, dalam 1 tahun terakhir tingkat dividen BAS adalah 0,95 per saham. The Hershey Company adalah 1,19 dan Mark & Spencer GBR adalah 22, Next, Bang. Selanjutnya adalah dividen tunai. Dividen tunai adalah pembagian uang tunai secara pro rata kepada pemegang saham. Untuk membayar dividen tunai, perusahaan harus memiliki yang berikut ini. 1, yaitu saldo laba. Legalitas dividen tunai bergantung pada hukum negara bagian atau negara tempat perusahaan didirikan. Pembayaran dividen tunai dari laba ditahan legal di semua yurisdiksi. Pada umumnya, pembagian dividen tunai hanya dari saldo modal saham ke biasa atau modal resmi adalah ilegal. Dividen yang diumumkan dari modal saham atau premi saham disebut dividen likuidasi. Dividen seperti mengurangi atau melikuidasi jumlah yang semula dibayarkan oleh pemegang saham. Kedua, yaitu uang tunai yang cukup.
Legalitas dividen dan kemampuan untuk membayar dividen adalah dua hal yang berbeda. Misalnya, Adidas dengan laba ditahan lebih dari 5,0 miliar secara hukum dapat mengumumkan dividen minimal 5,0 miliar. Tetapi saldo kas Adidas hanya 1, miliar. Sebelum mengumumkan dividen tunai, Dewan Direksi perusahaan harus mempertimbangkan dengan cermat permintaan saat ini dan masa depan atas sumber kas perusahaan. Dalam beberapa kasus, kewajiban lancar dapat membuat dividen tunai tidak sesuai. Ketiga, yaitu deklarasi dividen. Perusahaan tidak membayar dividen kecuali Dewan Direksi memutuskan untuk melakukannya, di mana Dewan mengumumkan dividen tersebut. Dewan Direksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen dan jumlah yang disimpan dalam bisnis. Dividen tidak bertambah seperti bunga atas wechel bayar dan tidak menjadi kewajiban sampai diumumkan. Jumlah dan waktu pembagian dividen merupakan hal yang paling untuk dipertimbangkan manajemen. Pembayaran dividen tunai yang besar dapat menyebabkan masalah likuiditas bagi perusahaan. Di sisi lain, dividen kecil atau dividen yang terlewat menyebabkan ketidakbahagiaan di antara pemegang saham. Banyak pemegang saham berharap menerima pembayaran tunai yang wajar dari perusahaan secara berkala. Banyak perusahaan mengumumkan membayar dividen tunai setiap 3 bulan. Di sisi lain, sejumlah perusahaan dengan pertumbuhan tinggi tidak membayar dividen, lebih memilih untuk menghemat uang tunai biaya pengeluaran modal di masa depan. Next. Jumlah dan waktu pembagian dividen merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan manajemen. Pembayaran dividen tunai yang besar dapat menyebabkan masalah likuiditas bagi perusahaan. Di sisi lain, dividen kecil atau dividen yang terlewat dapat menyebabkan ketidakbahagiaan di antara pemegang saham. Banyak pemegang saham berharap menerima pembayaran tunai yang wajar dari perusahaan secara berkala. Banyak perusahaan mengumumkan dan membayarkan dividen tunai setiap 3 bulan. Di sisi lain, sejumlah perusahaan dengan pertumbuhan tinggi tidak membayar dividen, lebih memilih untuk menghemat uang tunai membiayai pengeluaran modal di masa depan. Masuk untuk dividen tunai. 3 tanggal penting sehubungan dengan dividen, yaitu 1. Tanggal deklarasi, 2. Tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Biasanya ada 2 hingga 4 minggu di antara setiap tanggal. Perusahaan membuat entry akuntansi pada tanggal deklarasi dan tanggal pembayaran pada tanggal deklarasi. Dewan Direksi secara resmi mengumumkan dividen tunai dan mengumumkannya kepada pemegang saham. Deklarasi dividen tunai mengingat korporasi pada kewajiban hukum. Kewajiban tersebut mengingat dan tidak dapat dibatalkan. Perusahaan membuat jurnal untuk mengakui kenaikan dividen tunai dan kenaikan kewajiban hutang dividen. Next. Selanjutnya yaitu alokasi dividen tunai antara preferensi dan saham biasa. Bagaimana diindikasikan, saham preferensi memiliki prioritas di atas saham biasa dalam hal dividen. Pemegang saham preferensi kumulatif harus menerima pembayaran dividen tahun sebelumnya yang belum dibayar dan dividen tahun berjalan mereka sebelum pemegang saham bisa menerima dividen. Selanjutnya, share dividen. Dividen saham adalah distribusi pro rata kepada pemegang saham dari saham itu sendiri. Sedangkan perusahaan membayar tunai dalam dividen tunai. Perusahaan menerbitkan saham dalam dividen saham. Dividen saham menghasilkan penurunan laba ditahan dan peningkatan modal saham dan premi saham. Tidak seperti dividen tunai. Dividen saham tidak mengurangi total ekuitas atau total aset. Selanjutnya, pengaruh dividen saham.
Bagaimana dividen saham mempengaruhi ekuitas? Mereka mengubah komposisi ekuitas karena mereka mengalihkan bagian dari laba ditahan menjadi modal saham dan premi saham. Namun, total ekuitas tetap sama. Dividen saham juga mempengaruhi pada nilai nominal atau nilai per saham. Tetapi jumlah saham yang beredar meningkat. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anwar Sahdat. Ya, selanjutnya itu adalah penjelasan tentang share split. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dari presentasi sebelumnya Yolan, dari Yolan ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang belum paham tentang dividen? Skip one. Hah? Lanjut nih ya. Paham ya tentang dividen ya? Selanjutnya share split, pembagian saham seperti dividen saham melibatkan penerbitan saham tambahan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan mereka. Namun hasil pembagian saham dalam penurunan nilai nominal atau nilai per saham. Pembagian saham dalam share split bertujuan untuk meningkatkan daya jual saham dengan cara menurunkan harga pasar per saham. Hal ini pada gilirannya mempermudah korporasi untuk menerbitkan saham tambahan. Jadi share split ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ya. Banyaknya sama perusahaan yang baru biasanya ya, itu tahun ketiga perusahaan itu IPO. Nah, dalam IPO itu kan nanti ada dia mengumumkan harga sahamnya yang dijual dan yang beredar misalkan ada 1 juta lembar saham gitu. 1 juta lembar saham itu harga per sahamnya misalkan 1.000. Kalau misalkan nanti di share split, misalkan jadi dipecah jadi 2, jadi harga sahamnya otomatis kan turun karena supply dari saham tersebut naik. Itu dapat dipahami kan logikanya? Jadi di saat tamat dalam 1 juta saham itu harganya 1.000, misalnya dipecah lagi, nah otomatis akan harga sahamnya akan murah dan akan memberikan daya tarik kepada calon investor gitu. Nah, semakin murah terus semakin banyak juga yang mau beli. Selanjutnya pembatasan pendapatan yang ditahan, saldo laba ditahan umumnya tersedia untuk deklarasi dividen, namun dalam beberapa kasus mungkin ada batas laba ditahan. Ini membuat sebagian dari saldo laba ditahan saat ini tidak tersedia untuk dividen. Pembatasan diakibatkan oleh satu atau lebih penyebab berikut. 1. Batasan hukum. Banyak pemerintah mengharuskan perusahaan membatasi laba ditahan untuk biaya pembelian saham treasury. Pembatasan tersebut juga menjaga modal hukum perusahaan yang sementara disimpan sebagai saham treasury tetap utuh. Ketika perusahaan menjual saham treasury, pembatasan tersebut dicabut. 2. Pembatasan kontrak. Kontrak hutang jangka panjang dapat membatasi laba ditahan sebagai syarat untuk pinjaman. Pembatasan tersebut membatasi penggunaan aset perusahaan untuk pembayaran. Dengan demikian, ini meningkatkan kemungkinan bahwa perusahaan akan dapat memenuhi pembayaran pinjaman yang dibutuhkan. 3. Pembatasan sukarela. Dewan direksi dapat secara sukarela membuat pembatasan laba ditahan untuk tujuan tertentu. Misalnya, Dewan dapat mengizinkan pembatasan untuk perluasan pabrik di masa depan dengan mengurangi jumlah laba ditahan yang tersedia untuk dividen. Perusahaan membuat lebih banyak kas tersedia untuk ekspansi yang direncanakan. Jadi pemahamannya adalah perusahaan berhak bahkan tidak membagikan dividen di suatu masa, ya, biasanya ada
pembagian dividen dalam 1 tahun itu ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Nah, perusahaan itu berhak tidak membagikan dividen jika perusahaan mempunyai kebutuhan gitu. Misalkan untuk apa, kayak tadi itu kan ekspansi bisnis, terus pengembangan. Nah, itu bisa nggak dibagikan dividen gitu. Jadi pada tahun itu misalnya investor itu tidak dapat pembagian dividen, tapi ini bisa memicu kenaikan harga per saham gitu. Jadi ada yang sebagian tidak masalah dengan tidak dibagikannya dividen selama fundamental dari perusahaan tersebut sehat, ya, dan harga per sahamnya bisa terus naik dan menarik investor lain untuk membeli saham tersebut. Selanjutnya, penyesuaian periode sebelumnya. Misalkan suatu perusahaan telah menutup pembukuannya dalam menerbitkan laporan keuangan, perusahaan kemudian menemukan bahwa mereka melakukan kesalahan material dalam melaporkan laba bersih tahun sebelumnya. Nah, bagaimana seharusnya perusahaan mencatat situasi ini dalam akun dan pelaporannya di dalam laporan keuangan? Koreksi atas kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dikenal sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Perusahaan melakukan koreksi langsung ke saldo laba. Karena efek saham sekarang ada di akun ini. Laba bersih untuk periode sebelumnya telah dicatat sebagai laba ditahan melalui penjurnalan dan posting jurnal penutup. Jadi nanti kalau di dalam satu perusahaan itu ada laporan keuangan itu setiap kuartal. Ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, ya. Nanti setiap kuartal itu perusahaan menerbitkan laporan keuangan. Misalkan ada yang tertinggal nih, ada kesalahan penulisan di kuartal 1. Terus baru sadar nih pas masuk ke kuartal 2. Nah, nanti pencatatannya dimasukkan ke laporan keuangan di kuartal 2 gitu. Jadi nggak di otak-atik yang di kuartal 1 sebagai laba tertahan. Ini Nur Rahman nih sekarang ya? Iya, kelewat tuh. Ini gue nggak jelasin. Yang ini ya? Iya, Nur iya, Rahman, ya? iya benar. Iya. Laporan laba yang ditahan. Laporan laba ditahan menunjukkan perubahan laba ditahan sepanjang tahun. Perusahaan menyiapkan laporan dari akun laba ditahan. Bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan melaporkan modal saham, premi saham, dan laba ditahan. 1. Berbagi modal. Kategori ini terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Saham preferen ditampilkan sebelum saham biasa karena hak preferensinya. Nilai nominal saham yang diotorisasi, saham yang dikeluarkan, dan saham yang beredar dilaporkan untuk setiap kelas saham. Kedua, bagikan premium. Ini termasuk kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dan premi saham dari saham treasury. Analisis investor dan analisis dapat mengukur profitabilitas dari sudut pandang investor dalam saham biasa dengan pengembalian ekuitas pemegang saham biasa. Rasio ini seperti ditunjukkan di bawah untuk Carrefour atau FRA. Menunjukkan berapa euro dari pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan setiap euro yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Ini dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa atau yang bersih pendapatan dikurangi dividen preferensi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Pernyataan perubahan ekuitas. Ketika laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi disajikan oleh perusahaan, perubahan dalam akun terpisah yang terdiri dari ekuitas juga harus diungkapkan. Pengungkapan perubahan tersebut diperlukan agar laporan keuangan cukup informatif bagi pengguna. Pengungkapan dilakukan sebagai tambahan pernyataan yang disebut
Pernyataan perubahan ekuitas. Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan di setiap akun ekuitas dan total ekuitas selama tahun tersebut. Nilai buku per saham. Jumlah per saham lain yang cukup penting adalah nilai buku per saham. Ini mewakili ekuitas yang dimiliki pemegang saham biasa dalam aset bersih korporasi dari memiliki satu saham. Ingatlah bahwa aset bersih yaitu total aset dikurangi total kewajiban. Perusahaan harus sama dengan total ekuitas. Nilai buku versus harga pasar. Pastikan Anda memahami bahwa nilai buku per saham mungkin tidak sama dengan harga per saham. Nilai buku umumnya didasarkan pada biaya tercatat. Harga pasar mencerminkan penilaian subjektif dari ribuan pemegang saham dan calon investor tentang potensi perusahaan untuk pendapatan dan dividen di masa depan. Harga pasar per saham mungkin melebihi nilai buku per saham, tetapi fakta tersebut tidak berarti bahwa harga saham tersebut terlalu mahal. Korelasi antara nilai buku dan kisaran tahunan harga pasar per saham perusahaan sering kali habis. Kok habis? Sering kali apa? Lah, Ntar kepotong tuh, War, berarti, War. oh kepotong. Tapi berarti nggak ada di sini ya? Enggak ada. Terus, Bentar, tapi ini materi terakhir. Iya, udah terakhir kok itu. Tadi mindahnya kurang. Ntar aku bukain ya. Oke, lo Apanya baca yang aja. kurang, Mun? Ada yang kurang itu, terakhir. Perusahaan sering kali itu nih. Itu enggak ada ini. Sering kali berbeda apa gimana, Nit? Maksudnya, Nit? War. Hah? Kenapa? Ini, kalau nggak salah sih, korelasi antara nilai buku dan kisaran tahunan harga pasar per saham harusnya itu perusahaan seringkali itu berbeda. Soalnya ini udah habis. Oh gitu. Itu maksudnya, jadi nilai buku per saham itu biasanya disebutnya dalam istilahnya itu PBV, price per book value. Nah, jadi PBV itu atau nilai buku per saham itu adalah harga wajar satu lembar saham. Harga wajar satu lembar saham itu bisa dilihat dari dengan cara analisis fundamental. Analisis fundamental ini bisa didapat dari data fundamental suatu perusahaan. Kalau misalkan misalkan kita mau invest di suatu perusahaan nih, beli saham. Nah, itu kita bisa ngelihat PBV-nya, nilai buku per sahamnya. Nanti ada wajarnya. Jadi jadiin patokan harga saham sekarang sama nilai wajarnya berapa gitu. Nah, nilai wajarnya itu berdasarkan kinerja perusahaan. Nah, fundamental itu berdasarkan kinerja perusahaan. Kalau kinerjanya bagus, terus yang beli banyak, ya, yang beli banyak nih. Naik harganya. Nah, itu dia naik. Biasanya kalau yang murah itu adalah 1 kali dari harga wajar. Yang mahal itu biasanya di atas 2, 3 kali dari harga wajar saham. Nah, itu terbilang mahal karena udah 3 kali dari harga wajarnya. Tetapi tergantung, kalau misalkan dilihat untuk investasi itu bisa menguntungkan, ya dia tetap pilih investor itu. Gitu, nanti lo bisa lihat.
Gue tahu. Emang gue aja. Sudah di close aja, Wat. Dan ya 3 menit lagi. Kira ya nyala. Biasanya kalau gue udah catokan gini dia video call. Biasanya kalau gue udah catokan gini nanti dia video call. Ya aku juga. Udah Yang gitu ya. mana, Wat? Ini namanya fundamental. Ini catatan fundamental suatu perusahaan. Ini kan ada total revenue, cost of revenue, gross profit. Nah, nanti ini dipertimbangkan oleh para investor. Ini yang jadi acuan dia mau ambil saham di perusahaan itu atau enggak. Ini gue contohnya di perusahaan ACST, Aset Indonesia, BBK. Ini anak perusahaannya, cucu perusahaannya Astra. Cucu dong. Ini tadi gue beli. Iya. Ini tadi siang gue beli kan beberapa lot. Dan ini ada kenaikan 10% dari harga sebelumnya. Harga ditutup 436. Gitu. Jadi ini yang jadi acuan. Semua data-data perusahaan kinerjanya kalian bisa lihat nih, di Yahoo Finance bisa, di Stockbit bisa. Ya, jadi ini udah 1 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Esther, udah cukup. Yang lain? Ada yang mau nanya? Aku mau nanya sih sebenarnya. Itu kan tadi lo bilang kalau misalnya beli-beli saham gitu kan lo lihat dari web kan ini. Iya. Terus lo ngelihat tadi sempat bilang kita bisa ngelihat dari kinerja perusahaannya. Ya. Itu menurut lo bukan kinerja kali ya, perkembangan perkembangan sahamnya dia kali, bukan kinerjanya ya? Kan kalau kinerja nggak bisa kelihatan di laporan fundamental itu kan? Setahu gua. Di fundamental itu malah kinerja perusahaan itu dalam satu periode. Misalkan dari sekarang masuk periode kedua. Nah, kita punya perusahaan itu punya catatan di periode sebelumnya, kuartal 1, kan sekarang kuartal 2 misalkan tahun 2020. Nah, besoknya sebelumnya kuartal 1 itu semuanya dicatatkan sampai Apa hostnya dipindah dulu berarti ke Roma? Udah kok, udah. Ini udah direkod. Kemarin jawabannya buat Esther aja tadi sama nutup. Ini cuma bertiga doang yang nongolin. Ya, jawaban Esther tadi gue selesai dulu ya. Kasih ntar nggak bisa tidur. Yang tadi mengenai itu kinerja perusahaan itu bisa dilihat dari catatan fundamental suatu perusahaan atau laporan keuangan suatu perusahaan pada setiap kuartal. Nah, tadi di Indonesia pakainya kuartal. Kinerja sebelumnya misalkan kayak kan karena yang dilihat itu seperti hutang, terus perusahaan itu untung apa enggak di kuartal sebelumnya itu. Nah, kalau misalkan untung nanti bagi dividen apa enggak, terus dilihat harga sahamnya yang sekarang juga. Nah, itu kalau harga sahamnya sekarang kan bisa dilihat di chart ya, di stok. Kayak tadi Yahoo Finance yang harga yang bergerak. Nah, terus yaitu yang namanya fundamental itu adalah laporan keuangan
suatu perusahaan, dan di situ ada kinerjanya. Karena kinerjanya bisa kita lihat dari dia bayar hutang nggak, udah bayar hutang. Kalau misalkan dia nggak untung, kalau misalkan dia untung nggak bagi dividen, nah itu untungnya buat apa? Buat bayar hutang kah, gitu kan? Atau buat ekspansi. Nah gitu, jadi itu membantu keputusan seorang investor untuk memilih emiten tersebut. Gitu. Ya Esther, nanti kalau misalkan ada yang itu ditanya langsung ke gue aja ya, kayaknya ini anak aku udah pusing. Oke. Nah, kalau nanti misalkan ada yang nggak sesuai dengan pemahaman, silakan diskusi ke gua, atau ya kita koreksi gitu. Gua juga belajar, semuanya belajar. Semoga kita bisa berinvestasi menjadi seorang anak-anak muda yang bisa berinvestasi dan memiliki finansial yang sehat. Terima kasih teman-teman. Gue tutup pertemuan kita malam ini. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.